fraksi PDIP, ada yang dari dapil keempat provinsi ini? Nggak ada. Saya kira Pak Pimpinan. Kita minta satu aja dulu. Nggak izin pimpinan, kita kan DPR RI, bukan DPR RI dapil Pak Pimpinan. Ya, jadi apa-apa. kalau mau per fraksi Ya, aja, nggak usah pakai dapil. Ya. Ini apa namanya, untuk mengefektifkan saja. Kalau ada, Bang Teddy ya? Oke. Terima kasih pimpinan yang terhormat, kawan-kawan anggota semua. Bapak Kementerian Dalam Negeri yang diwakili Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, para pejabat gubernur dan terutama Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, para pejabat yang hadir di tempat ini. Kalau secara spesifik kita bicara kasus-kasus netralitas ASN, pasti nggak ada ujung-ujungnya, Pak. Sebenarnya kalau kita angkat pun hanya membuang-buang umur. Karena apa? Buktinya mana? Persisnya seperti apa? Saya hanya berharap kita semua tidak menjadi bangsa yang munafik. Menganggap tidak ada masalah hanya karena tidak ada proses legalnya. Padahal kita semua tahu apa yang terjadi di sekeliling kita. Saya minggu lalu mendengar pidato Presiden Prabowo, hati saya tergetar, Pak. Ketika beliau mengatakan tidak ada titip-titip dalam pilkada. Silakan semua yang junior-junior, saya terharu, Pak. Karena sebelumnya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang membuat kita meragukan di beberapa tempat provinsi, ya, yang intervensi berbagai instrumen kekuatan negara itu sangat nyata, telanjang, dan masif. Tapi kebahagiaan saya dengan pidato presiden itu luntur hanya dalam waktu 3 hari. Ketika kemudian Presiden Republik Indonesia yang sangat kita hormati, Pak Prabowo Subianto, ternyata kemudian menjadi endorser, promotor untuk satu pasangan calon gubernur di Jawa Tengah. Istana mengatakan tidak ada larangan presiden kampanye. Oh iya, betul. Tapi undang-undang kita mensyaratkan kalau mau kampanye harus cuti. Jadi juru bicara istana ini nggak ngerti undang-undang. Definisi kampanye dalam undang-undang kita juga jelas. Ketika mempromosikan dan seterusnya dan seterusnya. Ketika seorang Presiden Republik Indonesia turun kelasnya menjadi campaigner jurkam untuk satu calon, saya kira kita ketika kehilangan harapan bahwa pemilu ini memang akan berlangsung dengan jurdil. Kenapa? Betul Pak Prabowo Subianto seorang ketua umum Partai Gerindra berhak mengendorse calonnya. Tetapi kalau itu dilakukan sebelum masa kampanye, sangat boleh sebagai ketua umum. Tetapi ketika menjadi presiden, yaitu tadi, ada tahapan regulasi yang harus diikuti. Interupsi pimpinan. Bentar dulu pimpinan, saya belum diinterupsi, saya baru ngomong terus diinterupsi. Kan boleh interupsi Pak Deddy. Iya, saya selesaikan dulu lah. Tidak ada yang salah saya kan baru dengan interupsi? pembukaan nih. Biar diselesaikan dulu. Iya, nanti kan Anda bisa bantah. Iya. Jadi problemnya adalah bahwa selain ketua umum partai, presiden kita itu memegang 3 jabatan yang sangat penting. Kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Saya takutnya, walaupun mungkin Pak Presiden tidak berniat, bahkan tidak terpikirkan agar itu menjadi acuan untuk seluruh instrumen kekuasaan di bawahnya, bisa ditangkap secara berbeda. Bisa multi interpretasi, Pak. Jadi saya kira hal ini harus diluruskan.
Bapak Presiden berutang penjelasan pada kita bahwa itu tidak berarti instrumen kekuasaan negara, pemerintahan, angkatan bersenjata yang ada di bawah komando beliau boleh cawe-cawe dalam pilkada. Kami menghargai hak beliau sebagai ketua umum partai. Bang Dedi, silakan Pak. Bang Dedi, difokuskan ke sini dulu. Iya, ya. Ini kita nggak mungkin bicara Pak yang di bawah kalau atasnya nggak benar Pak. Ya. Yang benarnya di mana Pak Dedi? Ada yang melanggar undang-undang nggak dilakukan Pak Prabowo? Bentar, yang saya sampaikan tadi udah cukup jelas. Maksud saya begini, temanya hari ini, biarkan saya Pak mencapai Dedi, dulu. temanya hari ini soal pilkada. Pak Ketua izin. Izin pimpinan. Saya rasa kita harus memperlihatkan suri teladan yang baik. Siap. Jaga marwahnya Komisi 2. Silakan saudara saya. Cuma kasih. saya meminta kita fokus kepada substansi masalah. Terima kasih pimpinan. Setiap masalah punya konteks dan teks. Iya, saya akan segera pimpinan. Oke, makasih. Ya. Ini penting kenapa? Karena ini kan terkait dengan seluruh nanti pelaksanaan. Kan itu. Saya tidak sedang mengatakan itu salah atau benar, nanti kita sama-sama menilainya. Begitu pimpinan. Saya mohon maaf jika saya harus menyampaikan kata hati dan apa yang dipesankan oleh konstituen saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Dedi. Yang ketiga adalah soal, mohon maaf Pak Ketua, saya harus masuk sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi, karena ini menyangkut soal Presiden Prabowo dan kami dari Partai Gerindra juga punya pandangan yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Dedi. Terkait soal mengendorse calon di Jawa Tengah, saya pikir tidak ada larangan Presiden, semua pejabat pemerintah, setingkat menteri, dan undang-undangnya sudah jelas. Pasal 299 ayat 1, bahwa Presiden, Wakil Presiden juga tidak diharamkan atau diperbolehkan berkampanye selama tidak melanggar undang-undang. Nah sebenarnya undang-undangnya sudah diatur. Dan kemudian diperkuat lagi dalam pasal 281 ayat 1 bahwa semua pejabat publik, Presiden, Menteri, Wali Kota, Gubernur, sah-sah saja berkampanye kalau misalnya tidak, yang pertama tidak menggunakan fasilitas negara. Dan yang kedua, tidak dalam rangka hari-hari biasa. Dan kalau dia hari-hari biasa, boleh cuti. Jadi sebenarnya tidak ada yang dilanggar. Jangan di framing bahwa seolah-olah ketika Presiden, Wakil Presiden, atau Menteri berkampanye itu melanggar undang-undang. Ini sudah diatur sangat jelas. Diperkuat lagi Pak sama PKPU nomor 14 tahun 2024 pasal 53 juga demikian. Terus putusan MK yang terakhir nomor 52 PUU garis miring Romawi 10/11 2024 pasal 70 ayat 2 juga Undang-Undang Pilkada sudah mengatur bahwa tidak ada larangan Pak. Jadi jangan di framing bahwa Presiden, Wakil Presiden, Menteri berkampanye seolah-olah melakukan kesalahan. Kan kita semua ini bergerak berlandaskan aturan, undang-undang, dan kalau itu tidak melanggar, kenapa selalu dipermasalahkan? Kira-kira itu yang penting saya garis bawahi Pak Ketua. Jangan di framing bahwa seolah-olah melakukan kesalahan. Dan sudah diatur di undang-undang dan itu diperbolehkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahtera.